Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Dinda. Tidur Kak Dinda apa nyenyak tadi malam? Lumayan, tapi enggak juga sih. Kakak kelihatan lusuh banget, gak bisa tidur atau mimpi buruk? Enggak sih, cuma aku ngerasa enggak seger aja. Aku seperti bosan dan lelah, sepertinya butuh vitamin. Butuh vitamin ya Kak? Tunggu. Aku punya nih vitamin C, kakak mau? Aku punya banyak loh. Vitamin C? Iya. Aku enggak butuh vitamin C, Kak. Cantik kan? Aku udah cantik. Aku butuhnya itu vitamin L. Hah? Vitamin L? Iya. Emang ada L. vitamin L? Ada, vitamin L itu liburan. Astaga, ada-ada aja Kak Dinda ini. Halo Dinda, halo Widya. Kalian lagi ngobrol apa sih? Seru banget kayaknya. Emang seru banget sih, tapi aku nggak ngerasa seru banget. Aku bosen banget nih Kak. Kok kakak baru gabung sih? Terus bawa-bawa ransel? Iya nih kakak mau ransel. Kakak mau kuliah apa mau ke gunung? Naik gunung lah, mau ikut? Mau. Mau? Aku lagi butuh vitamin LG Kak. LG apa lagi tuh? Liburan naik gunung. Oke, bisa. Kalau gitu kita naik gunung bersama-sama ya, tapi sambil memuji nama Tuhan. Oh, aku tahu. Lagunya itu Kudaki-daki gunung yang tinggi kan? Ayo pujikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Kita pujikan lagu ini dengan gerakan ya, ikuti gerakan kakak ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang-terbang ya. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti.
Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kukira kita bakalan naik gunung beneran loh Kak. Ya anggap aja naik gunung beneran. Tapi nih kalau kita berangkat sekarang naik gunung, kita gak jadi ibadah dong. Iya Kak, kita lebih baik ibadah dulu baru liburan kemudian. Bener juga. Oke. Cerita kali ini juga kita berkaitan sama naik gunung juga loh. Gunung? Emang ada ya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas gunung? Ada deh, penasaran kan? Adik-adik juga penasaran kan? Berarti udah gak sabar mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Pastinya adik-adik di rumah udah gak sabar nih Kak. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita puji nama Tuhan lagi yuk. Oke, kita pujikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh Kak Wiji nanti sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Markus 9 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelatang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, kedua sedang berbicara dengan Yesus. Markus 9 ayat 5 sampai 7. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Injil Markus pasal 9 ayat 8 sampai 10. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Markus 9 ayat 11 sampai 13. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu, hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Amin. Adik-adik, kalau liburan biasanya pergi kemana? Ada yang pernah naik gunung nggak? Kak Wiji nih pernah naik gunung dan jalannya kayak roller coaster. Seru loh. Biasanya orang yang suka naik gunung karena ada 2 alasan. Pertama, karena ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat pemandangan di bawah kita yang luar biasa keren. Kedua, udaranya itu sejuk dan menyegarkan. Jadi kita menjadi fresh dan bebas polusi udara. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pergi naik gunung bersama dengan 3 orang muridnya. Nah, Mbak Wiji bawa alat peraga. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus mendaki bersama dengan para muridnya. Ketika Tuhan Yesus sendiri bersama dengan para murid di gunung itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah rupa menjadi bercahaya di depan murid-murid. Murid-murid menjadi takjub. Bukan hanya itu saja. Ternyata mereka melihat bahwa ada Musa dan juga ada Elia yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba ada suara dari langit yang berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Para murid menjadi ketakutan sehingga akhirnya dan mereka terlalu bersemangat hingga akhirnya mereka berkata ingin mendirikan mezbah, 3 mezbah, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Setelah mereka berkata begitu, ternyata mereka mendapati bahwa hanya ada Tuhan Yesus seorang diri saja yang mereka lihat. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Ibaratnya kalau kalian bisa digambarkan itu seperti kalian kenal Optimus Prime, Autorobot, Naruto Uzumaki, atau Blackpink yang lebih realistis, Astro. Nah, bagaimana jika mereka tiba-tiba nih datang ke rumah kalian dan membawa coklat yang mahal, mumpung Valentine? Gimana perasaan kalian? Luar biasa kan? Begitu mengagumkan kan? Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya. Murid-murid merasa luar biasa dan bersemangat.
Hingga akhirnya murid-murid berkata tadi ingin mendirikan mezbah. Sebenarnya Tuhan Yesus mengharapkan kejadian yang luar biasa ini menjadi kekuatan baru bagi murid-murid agar bisa menghadapi segala kesulitan yang akan mereka hadapi nanti di dalam pelayanan. Nah, begitu pula dengan adik-adik nih. Apakah pelajaran makin sulit? Apakah kalian nggak bisa ngerjain tugas dan kalian nggak bisa banyak bertanya kepada guru secara langsung? Atau kalian sedih karena nggak bisa bermain dengan teman-teman, nggak bisa bertemu dengan teman-teman? Nah, apapun nih yang kalian hadapi, Tuhan Yesus hadir menyertai kalian. Dan percayalah, karena itu jangan bersedih, karena itu jangan ragu, karena itu jangan takut. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik di setiap keadaan apapun. Karena itu, kita tadi sudah memujikan lagu yang juga mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan dan mengajak kita, memotivasi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita segala apapun yang ada, baik sedih, baik senang, dan Tuhan Yesus di samping dan menyertai adik-adik sekalian. Kiranya cerita ini memberikan kekuatan kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagai langkah untuk merespon firman Tuhan, kita pujikan sebuah lagu yuk, Allah ditinggikan. Kita undang Kak Dinda dan juga Kak Widya bersama kita menyanyi. Kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita pujikan sekali lagi. Joget ya adik-adik. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Wah, benar Kak. Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa keren. Pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan juga membuatku bersemangat untuk terus memuji nama Tuhan meski ada kesulitan yang sedang aku hadapi. Berarti nih setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Ayo kita berdiri adik-adik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Rasanya nggak lengkap nih ya kalau kita hanya memuji Tuhan dengan mulut. Kita juga harus memuji Tuhan dengan tindakan kita. Seperti memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Betul, silakan adik-adik mempersiapkan uang persembahannya. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Pujikan lagu ini dengan sukacita. Ajak kanan dan kiri kita untuk bernyanyi bersama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekarang mari kita berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dan kuduskan agar bisa membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati sekolah kami, bantu kami untuk belajar dan memahami apa yang menjadi bagian pembelajaran kami. Kami juga menyerahkan guru-guru kami yang tidak kenal lelah untuk membantu kami belajar. Tuhan tolong berkati dan berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga menyerahkan kedua orang tua kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan dan berkatilah pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan gereja kami dan kami mengingat Pak Pendeta, Guru Pamong dan juga teman-teman kami yang lainnya ada di rumah. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Kami juga mengingat keadaan bangsa dan negara ini. Tuhan tolong kami terus berusaha mengingat dan melihat bahwa karya Tuhan yang besar itu terus menopang bangsa kami. Karena itu berkati kami agar kami tidak takut, tetapi biarlah kami bersuka cita karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan inilah kami Bapa, dan biarlah kami terus membawa firman ini, membawa pesan ini, membawa anugerah ini di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak menjadi takut. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Maka biarkanlah kita terus memuji Tuhan melalui pujian, perkataan, dan tingkah laku kita. Oh ya, jangan takut dan jadilah kuat. Dan ingat selalu tetap jaga diri dengan pakai masker dan sering cuci tangan ya.
Baik, kita akan akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Lagu ini semangat ya, jadi adik-adik bergerak ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi gerak. Terus sukacita ya bunyikan lagu ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Selamat hari Minggu. Ingat ya, tetap jaga diri dan sehat-sehat selalu. Tetap sukacita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.